Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aryasti dari kelas FM 18C dengan NIM 1057221109818. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis perbandingan kinerja perusahaan dengan menggunakan beberapa metode. Yang metode pertama yaitu metode EVA. Konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah ekonomi suatu perusahaan yang memperhitungkan biaya modal rata-rata tertimbang atas investasi yang ditanam. Pengukuran dilakukan dengan menghitung laba operasi setelah pajak, dikurangi dengan biaya modal dari nilai buku modal yang diinvestasikan. EVA biasanya dipergunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dengan mudah diintegrasikan dalam aktivitas perusahaan sehari-hari. EVA masih belum banyak dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan di Indonesia, maupun EVA sudah lama dipopulerkan. Rudiarto menyatakan bahwa EVA merupakan alat pengukur kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan diukur dengan melihat selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya modal, kemudian dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun. NOPAT merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan EVA. NOPAT adalah laba usaha setelah pajak sebelum beban bunga. Suatu investasi dapat dianggap menguntungkan apabila investasi tersebut akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar dari biaya modal yang ditanamkan. Kelebihan dari metode EVA dalam menganalisis kinerja keuangan menurut Rudiarto: yang pertama, EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham, di mana EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. Yang kedua, EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi tanpa tambahan dana atau modal, mengekspor pemberian pinjaman atau piutang, dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. Yang ketiga, EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan semua masalah bisnis, mulai dari strategi pergerakannya sampai keputusan operasi sehari-hari. Mengukur kinerja perusahaan, EVA juga memiliki beberapa kekurangan yang belum dapat ditutupi. Yang pertama, sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya biaya modal sendiri. Dalam perusahaan go public biasanya mengalami kesulitan ketika melakukan perhitungan sahamnya. Yang kedua, analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan untuk mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus diukur berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Menurut Wijayanto, penilaian EVA dapat dinyatakan: yang pertama, nilai positif, menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan membayangkan semua kewajiban pada para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Yang kedua, nilai nol, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis, karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Yang ketiga, nilai negatif, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Yang kedua, REVA. Bakidor menyempurnakan konsep EVA sehingga menghasilkan konsep REVA. Konsep ini dalam perhitungannya memakai komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun dibedakan dalam memperlakukan modal. EVA memakai nilai buku ekonomis, sedangkan REVA menggunakan nilai pasar badan usaha karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham daripada nilai buku ekonomis. Dalam REVA, laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurangi dengan biaya modal dari nilai pasar modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, hasil pengukuran yang pertama, nilai positif, menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Yang kedua, nilai nol, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban pada penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Nilai negatif, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Yang ketiga,
FVA atau Financial Value Added. FVA merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah finansial suatu perusahaan yang mempertimbangkan kontribusi fixed asset dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. Secara matematis, telah memformulasikan nilai FVA tersebut sebagai laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurangi dengan selisih equivalent depreciation minus depreciation. Hasil pengukuran diinvestasikan. Yang pertama, nilai positif menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah finansial bagi perusahaan atau ada nilai finansial lebih manakala keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan maupun menutupi equivalent depreciation. Nilai nol yang menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengukuran finansial karena keuntungan bersih perusahaan dalam penyusutan telah habis digunakan untuk membayar equivalent depreciation. Yang ketiga, nilai negatif menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah finansial bagi perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan dalam penyusutan tidak mampu menutupi equivalent depreciation. 4. Market Value Added atau MVA. Konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi penyandang dana, menunjukkan selisih antara perusahaan dengan nilai kapital. Karena dalam nilai perusahaan dan nilai kapital terdapat komponen utang yang sama, maka NVA juga adalah selisih antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas. Menurut Rousana mendefinisikan MVA sebagai ukuran kumulatif kinerja perusahaan yang memperlihatkan penilaian pasar modal pada suatu waktu tertentu dari nilai sekarang FVA di masa mendatang. Sedangkan menurut Ruki dalam penelitiannya, MVA adalah hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun diantisipasi akan dilakukan. MVA dinyatakan sebagai selisih antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas. Interpretasi hasil pengukuran. Yang pertama, nilai positif menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang diterbitkan atau perusahaan maupun menjual saham di pasar dengan harga premium. Yang kedua, nilai nol menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan melalui perhitungan nilai kapitalisasi pasar atau saham karena harga saham di pasar sama dengan nilai buku. 3. Nilai negatif menunjukkan manajemen tidak mampu memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang diterbitkan atau harga saham yang di pasar di bawah nilai buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.